kita mungkin melihat Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Tapi tahukah kamu bahwa dalam sejarahnya perbudakan di Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu yang terparah di dunia? Untuk memahaminya secara lebih menyeluruh, kita harus mengetahui penyebab budak didatangkan dari benua Afrika ke benua Amerika. Di abad 15-17, Eropa memasuki zaman penjelajahan yang ditandai dengan berlayarnya para penjelajah Eropa untuk menemukan sumber-sumber komoditi dagang dari timur. Benua Afrika yang kaya akan hasil buminya seperti emas, tembaga, gading, kulit, dan sebagainya menjadi salah satu tujuan utama para penjelajah ini. Para penjelajah Eropa yang takjub dengan kekayaan tersebut menukarkan muatan seperti panci, senapan, dan alkohol Eropa dengan hasil bumi Afrika. Di masa inilah, Eropa sadar perbudakan adalah salah satu bentuk hukuman di Afrika. Perbudakan di Amerika. Perbudakan sudah lama dilakukan oleh penduduk original benua Amerika atau penduduk asli. Jauh sebelum kedatangan Christopher Columbus ke benua Amerika, umumnya budak diperoleh berasal dari tawanan perang atau seseorang yang gagal melunasi hutangnya. Pada peradaban Aztec dan Maya misalnya, para buruh umumnya dipekerjakan sebagai pembangun kuil dan sebagian lainnya dijadikan sesembahan bagi para penguasa. Pada kerajaan Inka dikenal sistem mit'ah, yakni mengirim salah satu anggota famili buat membayar pajak kepada pemerintah menggunakan seorang budak. Anggota keluarga yang sebagai budak ini lalu dipekerjakan buat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga irigasi. Suku-suku Indian seperti Carib, Comanche, serta Tupinamba juga dikenal sistem perbudakan. Meskipun demikian, perbudakan yang dilakukan penduduk asli Amerika ini tidak bersifat turun-temurun. Sebagai akibatnya, keturunan berasal budak ini berstatus merdeka serta mempunyai hak bebas layaknya penduduk lainnya. Perbudakan pada benua Amerika selesainya pelayaran Columbus. Sehabis pelayaran Columbus ke belahan barat bumi pada tahun 1492, bangsa Eropa membawa tradisi baru ke benua Amerika, yakni perdagangan budak antar samudra. Perdagangan budak ini dikenal pula menggunakan kata transatlantic slave trade atau perdagangan budak transatlantik. Perdagangan budak mulai dilakukan di tahun 1441 ketika Antão Gonçalves membeli 10 budak yang berasal dari Afrika buat dibawa ke Portugal. Meskipun demikian, dampak perdagangan budak transatlantik baru terasa pada saat benua Amerika sejak tahun 1518, di mana Spanyol mengesahkan Hacienda de Negros, yakni sebuah monopoli perdagangan budak Afrika. Sebelum mempekerjakan budak asal Afrika, bangsa Eropa menggunakan bangsa Indian menjadi budak pada perkebunan dan juga pertambangan, di mana perbudakan bangsa Indian adalah lebih ke pertambangan emas. Pada tahun 1494 di Cibao. Selain itu, pada tahun 1495 Christopher Columbus menjual 550 orang Indian ke Spanyol. Namun, perbudakan terhadap bangsa asli Amerika ini berdampak buruk, sebab bangsa Indian tidak mempunyai imunitas terhadap penyakit yang dibawa, di mana berasal dari Eurasia maupun Afrika seperti cacar, campak, juga influenza. Selain itu, pemerintah Spanyol juga melarang perbudakan terhadap penduduk asli Amerika dari tahun 1499. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada tahun 1518, kerajaan Spanyol mengesahkan Hacienda de Negros, yakni monopoli perdagangan budak kulit hitam ke benua Amerika.
sang pedagang Katolik. Monopoli ini memulai perdagangan budak ke Amerika. Perdagangan budak transatlantik lalu terbagi menjadi dua fase, yakni fase pertama yang dikuasai oleh Portugis serta Spanyol, dan fase kedua yang dikuasai oleh Inggris. Prancis dan juga Belanda. Fase pertama perdagangan budak transatlantik terjadi antara tahun 1525 sampai akhir abad ke-17. Pada fase ini, para budak dibawa buat dipekerjakan sebagai budak di wilayah kolonial Spanyol dan Portugal pada benua Amerika seperti Brasil, Meksiko, dan juga Kuba. Spanyol dan Portugis menerima laba terbesar asal perdagangan budak pada masa bersatunya Liberia tahun 1580 sampai 1640. Meskipun demikian, monopoli Spanyol serta Portugis terhadap perdagangan budak mengalami keruntuhan di masa Perang Penerus Spanyol tahun 1701 sampai 1714. Asiento de Negros kemudian diserahkan kepada Inggris dengan ditandatangani perjanjian Utrecht di tahun 1713. Fase kedua terjadi di pertengahan abad ke-17 hingga dihapuskannya perbudakan pada abad ke-19. Di fase ini, perdagangan budak dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan Belanda serta mencakup lebih dari separuh jumlah total budak yang diperjualbelikan dalam perdagangan transatlantik. Para budak di fase ini umumnya dibawa ke Pulau Karibia serta Amerika Utara. Di tahun 1621, Anthony Johnson, orang kulit hitam pertama, tiba di koloni Virginia. Dirinya menjadi pekerja kontrak. Di tahun 1641, koloni Massachusetts mengesahkan kebijakan memperbolehkannya perbudakan menggunakan syarat budak asal warga negara non-Inggris maupun tawanan perang. Dampak kebutuhan yang besar buat mengurusi perkebunan pada Amerika Utara, pemerintah Inggris lalu mengesahkan kebijakan Partus pada tahun 1662 menggunakan uji coba koloni Virginia. Sejak itulah orang-orang kulit hitam dirampas hak hidupnya oleh bangsa Eropa. Kapal terakhir yang mengangkut budak kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1859 yang berlabuh di Alabama, Amerika, 2 tahun sebelum terjadinya perang saudara. Perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Eropa umumnya bersifat turun-temurun atau dikenal dengan istilah Partus. Selain sifat turun-temurun, majikan para budak tidak jarang bersikap kasar dan menyiksa budaknya. Para budak kulit hitam yang tidak tahan menggunakan perlakuan majikannya lalu melarikan diri dari koloni Virginia masuk ke pedalaman hutan serta dikenal dengan kata Marons. Para Marons itu sering sekali melakukan perkawinan dengan bangsa Indian. Berasal perkawinan ini membentuk suku Kreol seperti Garifuna maupun Saramaca pada Suriname.
akhir perbudakan di benua Amerika disahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia serta warga negara pada Inggris 26 Agustus 1789 berdampak besar terhadap akhir perbudakan. Deklarasi ini menginspirasi Tau Said buat melancarkan revolusi Haiti pada tahun 1791. Perjuangan budak hitam di Haiti terbukti berhasil serta Haiti merdeka dari Prancis pada tahun 1804. Kemerdekaan Haiti membuka mata jati bangsa Eropa terhadap buruknya sistem perbudakan. Begitupun dengan Inggris yang meninggalkan perbudakan pada tahun 1833 menggunakan slavi. Perbudakan masih dilakukan pada daerah mirip Brazil, Kuba, Amerika. Penghapusan perbudakan baru dimulai di benua Eropa di masa Perang Kemerdekaan Amerika Spanyol pada tahun 1810 sampai 1826. Secara demikian, negara-negara pada benua Amerika mulai meninggalkan sistem perbudakan. Negara pertama pada benua Amerika yang menghapus perbudakan yaitu Chili pada tahun 1811 dan Brazil menjadi negara terakhir yang menghentikan perbudakan yaitu tahun 1888. Penghapusan perbudakan tidak selalu diterima baik. Kebijakan ini menjadi penyebab primer terjadinya perang saudara di Amerika Serikat tahun 1661 sampai 1865. Pihak konfederasi menolak penghapusan sistem perbudakan sebagai akibat memisahkan diri berasal dari Amerika di bulan Februari 1861. 7 negara bagian di selatan Amerika memisahkan diri untuk membuat negara konfederasi. Perbudakan di Amerika Serikat secara resmi berhenti dengan berakhirnya perang saudara dan disahkannya amandemen ke-13 di 6 Desember 1865.